pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari. Seorang remaja tewas tenggelam saat berwisata di pantai. Jelang masuk sekolah, toko seragam dan peralatan sekolah ramai diburu pembeli. Menilik desa terpencil yang minim infrastruktur telekomunikasi. Wisatawan yang terseret ombak pantai Rio Kalianda, Lampung Selatan ditemukan meninggal dunia pada Senin pagi. Jenazah Diki Gunawan, remaja 17 tahun, ditemukan sekitar 5 km dari lokasinya tenggelam. Jenazah ditemukan pada pencarian hari ketiga oleh tim SAR gabungan. Awalnya jenazah ditemukan oleh nelayan yang sedang melaut dan jenazah kemudian dievakuasi petugas SAR. Kita mendapat laporan di arah timur posisi pesisir Kalianda. Laporan dari Kasat Pol Air Polres Lampung Selatan yang ditemukan oleh nelayan sudah terapung dan kita evakuasi pada pukul 9.30 dan korban langsung dibawa oleh pihak keluarga korban ke rumah duka. Diki Gunawan tenggelam akibat terseret ombak saat berenang di pantai Rio bersama teman-temannya pada hari Sabtu lalu. Saat kejadian terdapat 2 orang yang terseret ombak ke tengah laut, seorang diantaranya selamat. Pencarian jenazah Diki terkendala ombak besar. Petugas mengimbau wisatawan pantai Rio tidak berenang terlalu ke tengah sebab ombaknya besar. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Isak tangis mewarnai kedatangan jenazah Diki Gunawan di rumah duka Desa Warga Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, Senin siang. Diki meninggal akibat tenggelam setelah tubuhnya terseret ombak pantai Rio di Kalianda, Lampung Selatan. Ratusan pelayat mendatangi rumah duka. Setelah disolatkan, jenazah kemudian langsung dimakamkan di TPU dekat kediaman Diki. Pada hari Sabtu sore, kami mendapatkan kabar melalui grup WA bahwa anak daripada Bapak Bambang mengalami tenggelam di pantai Rio di Kalianda. Dika Gunawan Wibisana. Untuk umur berapa? Umur 16 tahun, nanti bulan 10 itu masuk 17 tahun. Diki Gunawan tenggelam saat berwisata di pantai Rio Kalianda, Lampung Selatan pada hari Sabtu lalu. Jenazah Diki ditemukan pada pencarian hari ketiga Senin pagi oleh nelayan dan tim SAR Lampung Selatan. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Kasus penyeludupan narkoba dari Sumatera ke Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni tinggi. Ini terbukti dari banyaknya tersangka yang ditangkap pada operasi Sikat Krakatau yang digelar Polres Lampung Selatan selama 2 pekan lalu. Total 11 tersangka dari beberapa jaringan narkoba ditangkap. Barang bukti yang disita sabu-sabu 26 kg, 32 kg ganja, hampir 15.000 butir pil ekstasi, dan 2.600 butir pil Erimin Happy Five. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap para kurir sabu-sabu adalah anggota jaringan narkoba internasional. Mereka menyelundupkan sabu-sabu dari luar negeri ke Sumatera melalui jalur laut
dan dilanjutkan menuju Jawa melalui jalur darat. Sedangkan ganja, ekstasi, dan Ermin Heavy Vibe berasal dari Aceh dan Sumatera Utara. Kasus narkoba yaitu sebanyak 13 kasus dengan jumlah tersangka 11 orang, laki-laki semua, dengan jumlah barang bukti yang berhasil kita amankan dan kita sita. Ini untuk sabu sebanyak 26.221 gram atau sama dengan 26,2 kilogram. Penyelidikan kasus penyeludupan narkoba ini masih terus dikembangkan polisi untuk memburu bandar besar dan pengendalinya. Para tersangka yang ditangkap terancam hukuman minimal 20 tahun penjara dan hukuman mati. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Kawanan pencuri spesialis pembobol minimarket diringkus Polda Lampung Senin siang. Ketiganya adalah Tamrin, Yusniar, dan Ferianto, warga Gunung Sugih, Lampung Tengah. Ketiga tersangka ditangkap saat akan mencuri di salah satu minimarket di pinggir Jalan Lintas Sumatera Nakar, Lampung Selatan. Awalnya, polisi yang sedang berpatroli mencurigai keberadaan sebuah minibus yang parkir di halaman minimarket yang sudah tutup pada dini hari. Saat didekati polisi, para pelaku langsung kabur. Dari hasil penyidikan polisi, rupanya kawanan ini sudah terlibat pembobolan minimarket lebih dari 4 TKP di sejumlah daerah di Lampung. Di mana ketiga orang ini berada di depan Ahwat itu untuk melakukan pembongkaran dengan cara membongkar pintu Alfa itu dengan menggunakan kunci L dan kunci 2 ring 24. Mobil minibus dan peralatan mencuri disita polisi sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan. Kalau aku kembali kamera dulu.